Ini yang namanya gurunya itu pandai berdusta, suka berdusta, tentunya diikuti oleh murid-muridnya seperti ini juga berdusta. Dia mengatakan bahwa Imam Syafi'i ini sangat membenci tahlilan, sangat tidak setuju terhadap acara tahlilan. Saya tanya terhadap yang komentar ini, di dalam kitab apa, di bab apa, juz berapa Imam Syafi'i itu melarang atau bahkan membenci yang namanya tahlilan itu? Paling-paling yang Anda kemukakan itu adalah lafaz niyahah dan maktam. Niyahah dan maktam ini yang biasa dipakai oleh orang-orang Wahabi, oleh ustadz-ustadz Wahabi yang mengatasnamakan dirinya pengikut salaf. Jadi Imam Syafi'i katanya melarang tahlilan, ternyata setelah diselidiki ibaratnya itu amalah niyahah dan maktam. Ini kan lucu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Avanti Channel, saya doakan semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, kesehatan dan kelancaran rezeki kepada kita semua, amin. Allahumma amin. Ada salah seorang komentar dari jamaah Wahabi yang merasa kepanasan mungkin ini ya. Dia mengatakan bahwasanya Aswaja ini sebenarnya tidak mengikuti Imam Syafi'i kalau begitu. Kenapa? Karena Imam Syafi'i ini melarang bid'ah tahlilan. Jadi sangat benci terhadap bid'ahnya tahlilan. Ini yang namanya gurunya itu pandai berdusta, suka berdusta, tentunya diikuti oleh murid-muridnya seperti ini juga berdusta. Dia mengatakan bahwa Imam Syafi'i ini sangat membenci tahlilan, sangat tidak setuju terhadap acara tahlilan. Saya tanya terhadap yang komentar ini, di dalam kitab apa, di bab apa, juz berapa Imam Syafi'i itu melarang atau bahkan membenci yang namanya tahlilan itu? Paling-paling yang Anda kemukakan itu adalah lafaz niyahah dan maktam. Niyahah dan maktam ini yang biasa dipakai oleh orang-orang Wahabi, oleh ustadz-ustadz Wahabi yang mengatasnamakan dirinya pengikut salaf. Jadi Imam Syafi'i katanya melarang tahlilan, ternyata setelah diselidiki ibaratnya itu amalah niyahah dan maktam. Ini kan lucu. Sejak kapan lafaz niyahah dan maktam itu berubah menjadi tahlilan? Tahlilan itu adalah ihda'us sawab. Tahlilan itu ihda'us sawab. Jadi memberikan hadiah pahala bacaan terhadap orang yang meninggal dunia. Itu yang dimaksud dengan tahlilan. Bukan niyahah yang meratap, bukan maktam yang merupakan jamuan, bukan. Kalau masalah makan-makannya itu sudah jelas semua dibahas dalam kutub Syafi'i. Bahkan Imam Ibnu Baz sendiri dari pembesar ulama salafi ini yang mengatasnamakan dirinya salafi itu sudah membahasnya, bahwa tidak apa-apa orang itu makan di rumah duka, makan di rumah orang yang meninggal dunia ketika dia datang ke rumah, melayat ke rumah duka tersebut dengan membawa sesuatu, misalnya membawa gula, membawa kopi, membawa telur, membawa uang, diserahkan kepada sahibul musibah, kemudian kita sebagai tamu disuguhi di sana, makan di sana. Ini menurut ulama ente tidak apa-apa. Kalau di mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah ini telah memberikan referensi, sudah memberikan batasan yang jelas kepada kita tentang masalah makan-makan di rumah duka itu. Kalau yang namanya nasi hidangan itu diambilkan dari tirkah mayit sebelum diwaris, apalagi ada qasirun an darajatil bulugh, ada ahli waris yang masih belum balik,
kemudian hartanya mahjur alih atau belum dibayarkan terhadap hutang si mayit, maka haram hukumnya menggunakan harta peninggalan mayit untuk disuguhkan terhadap para orang-orang yang melayat itu atau orang-orang yang tahlilan. Haram hukumnya. Tetapi kalau ilat yang telah disebutkan, tidak punya hutang, tidak ada ahli waris yang qasirun an darajatil bulu ila akhirih yang telah saya sebutkan tadi itu, maka ini hukumnya adalah makruh. Ingat, kata-kata makruh itu adalah bukan sebagaimana yang selalu dilemparkan oleh orang-orang Wahabi, oleh ustadz-ustadz salafi itu, bahwa makruh itu maknanya adalah haram. Kalau di depan mengatakan makruh, kenapa di belakang kok haram? Di awal kan katanya makruh, kemudian di akhir menjadi haram. Gimana itu kalau seperti itu? Jadi jelas hukum pertama adalah makruh, menjadi haram apabila ada tirkahnya mayit, diambilkan dari tirkahnya mayit yang belum diwaris, dan ada qasirun an darajatil bulu, ada ahli waris yang belum balik. Yang kedua, hartanya memang mahjur alih. Yang ketiga, belum dibayarkan terhadap hutangnya si mayit. Ini baru haram. Kalau tidak seperti ini, maka hukumnya adalah makruh. Ini hukum makruh. Tetapi apabila orang yang datang ke sana dengan membawa sesuatu, dan ini budaya di Indonesia, orang melayat ke tempat orang duka, orang melayat ke tempat orang yang meninggal dunia, budaya orang-orang di Indonesia ini datang dengan membawa sesuatu, datang membawa beras, datang membawa gula, datang membawa kopi, datang membawa telur, bahkan sekarang itu karena praktis datang membawa uang, diserahkan kepada sahibul musibah. Kalau seperti ini maka tidak apa-apa. Ini yang bilang Ibnu Abbas, ulama ente, Imam Ibnu Abbas yang bilang ini. Jadi Anda kalau tidak tahu jangan sok tahu lah, mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu melarang tahlilan. Pertanyaan saya, sejak kapan maktam dan niyaha itu berubah menjadi acara tahlilan? Tolong tunjukkan kepada kami ya. Untuk yang komentar ini tolong tunjukkan kepada kami di kitab apa Imam Syafi'i rahimahullah ini melarang atau membenci terhadap tahlilan. Demikian sekedar tanggapan saya untuk orang yang komentar ini. Mudah-mudahan Anda paham bahwa sekalipun Anda mencari ke ujung dunia, Anda tidak akan menemukan ibarat Imam Syafi'i itu membenci tahlilan. Pasti nantinya Anda itu akan memberikan maktam dan niyahah. Maktam dan niyahah itu maknanya bukan tahlilan, bro. Maktam dan niyah itu. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wa khairan minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.